البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan. Mohon nasihat buat kami para wanita yang sudah menikah ataupun yang belum menikah dalam mendidik anak dan menjadi ibu yang baik dalam pandangan Islam, dan cara para wanita di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak-anak mereka. Baik. Intinya adalah kembali kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis muttafaqun alaih dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin atau penggembala, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas penggembalaan kalian. Wa rajulu ra'in fi ahli baitih. Dan seorang lelaki adalah pemimpin di keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia akan ditanya tentang penggembalaannya itu. Wal mar'atu imra'atun fi baiti zawjiha wa auladihi. Sementara para wanita adalah penggembala, adalah pemimpin di rumah suaminya dan pada anak-anaknya. Maksudnya adalah apa? Sebagai pendidik, sebagai pengatur dan sebagainya. Karena anak-anak yang hebat itu dibaliknya seharusnya adalah apa? Hasil dari pendidikan dari ibunya. Karena apa? Al-ummahat madrasatul aulad. Karena para ibu adalah tempat pendidikan bagi anak-anaknya. Baik. Tentunya apa? Semuanya beramal sesuai dengan kemampuan. Maka dari itu contohnya adalah apa? Di dalam masalah kejujuran. Sebagaimana ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Siapa ibu Anas bin Malik? Ummu Sulaim, Rumaisa. Yang lain mengatakan Rumaisa radhiyallahu anha. Ketika apa? Dia bertanya kepada Anas bin Malik, dari mana kamu? Dia mengatakan, oh tadi saya dari rumah Rasulullah. Kemudian ditanya, ada tugas apa? Oh ya ada tugas tapi rahasia. Maka apa? Maka ibunya mengatakan, jangan sekali-kali engkau sebarkan rahasia Rasulullah. Diajari untuk apa? Untuk menjaga rahasia. Diajari untuk taat kepada perintah Rasul. Bahkan apa? Ketika Anas bin Malik masih kecil, sebagaimana itu diceritakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Isabah, di dalam biografi Ummu Sulaim ini. Ketika apa? Ketika dia masih memiliki suami yang pertama, yaitu siapa? Malik. Yaitu si Malik datang kepada Ummu Sulaim mengatakan, asobauti, apakah engkau murtad dari agama nenek moyang? Maka Ummu Sulaim mengatakan, saya bukan murtad tetapi saya mengikuti ajaran yang benar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka si Malik mengatakan, aku benci agama ini. Maka Ummu Sulaim mentalkin anaknya, yaitu siapa? Yaitu Anas bin Malik. Suruh mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka si Malik marah mengatakan, jangan kamu rusak anakku. Tapi apa? Ummu Sulaim mengatakan, saya enggak merusak dia, tapi saya berusaha menyelamatkan dia. Dan anaknya ditalkin terus sampai anaknya juga bersyahadat. Ini adalah pendidikan di zaman Rasulullah. Yaitu apa? Para wanita mengajari anak-anaknya untuk terbiasa mengucapkan kalimat syahadat dan mulai apa? Tahu apa arti dua kalimat syahadat kalau sudah tiba waktunya. Jadi mengajarkan kejujuran, juga mengajarkan masalah tauhid. Juga apa? Mengajarkan untuk melatih mereka beribadah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari apa itu? Hadis Rubai' binti Muawwid radhiyallahu anha. Ketika tiba syariat, yaitu turun wahyu yang mewajibkan puasa. Waktu itu masih apa? Puasa Asyura. Sebelum apa? Datangnya kewajiban puasa Ramadan. Maka kami berpuasa dan kami juga melatih anak-anak kami berpuasa. Dan kami buatkan untuk mereka boneka yang terbuat dari kapas, ihan, kurang lebih adalah seperti kapas. Kalau mereka menangis kelaparan, kami serahkan mainan kepada mereka agar mereka sibuk. Demikian kami latih tiap hari. Baik. Ini adalah apa? Contoh-contoh. Jadi anak jangan dibiarkan hanya bermain-main, tapi mulai dididik sedikit demi sedikit sesuai dengan kadar kemampuan. Pembebanan itu sesuai dengan apa? Kadar kemampuan fisik dan akal mereka. Tidak berlebihan tapi juga apa? Tidak diremehkan. Baik, ini secara mudahnya.
Pertanyaan yang berikutnya, apakah boleh membuka aib anak sendiri di depan umum dengan alasan agar si anak tidak mengulangi perbuatannya tersebut? Hukum asalnya adalah jangan. Kenapa? Sebagaimana kita tidak suka mengalami yang seperti itu, maka jangan kita perbuat itu pada anak-anak kita. Kecuali kalau anak-anak kita memang sudah berilmu tinggi seperti para sahabat Rasulullah SAW ketika Khalid ibnul Walid melakukan kesalahan dalam ijtihad beliau terhadap Bani Judzaimah, maka Rasulullah mengangkat tangan mengatakan, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, sesungguhnya saya berlepas diri kepadamu dari apa yang diperbuat oleh Khalid di hadapan para sahabat. Demikian pula pengingkaran Rasulullah terhadap Ibnu Lutbiyah di dalam masalah pengambilan zakat dan sebagainya. Ini pengingkaran kalau orangnya adalah orang yang sudah berilmu. Adapun kalau dia seperti yang disebutkan di sini masih anak-anak, dia masih dalam proses pembentukan, maka jangan dibongkar aib-aibnya, nanti dia malu, kasihan. Kecuali kalau sudah melewati tahapan-tahapan sampai orang tuanya sudah letih sendiri, ini lain. Tapi hukum asalnya diusahakan masih diajak bicara dari hati ke hati antara anak dengan ayah. Jadikan anak itu merasakan perhatian orang tua, merasakan kasih sayang orang tua, merasakan bahwasanya orang tuanya itu akan berurai air mata kalau si anak ini nakal dan seterusnya. Baik, jadi jangan jadikan anak merasa bahwasanya hubungan dia dengan orang tua adalah seperti ibarat orang asing. Tapi jadikan ini adalah hubungan yang betul-betul sangat erat, hubungan kekeluargaan. Sebagai tempat untuk bernaung. Anak-anak merasa bahwasanya orang tua adalah tempat bernaung, tempat untuk berkeluh kesah, tempat untuk berharap ini dan itu. Karena memang itulah asalnya. Sebelum anak itu mampu hidup mandiri. Baik, bukan berarti bernaung dalam artian sampai syirik tentunya. Tapi dalam perkara-perkara yang wajar. Sehingga ketika anak berbuat salah juga diajak bicara baik-baik, pelan-pelan, jangan dipermalukan di depan umum. Ini hukum asalnya. Adapun kalau sudah sangat kelewatan dan anak sudah berakal dan susah, maka ini boleh jadi urusannya lain. Pemerintah Indonesia menetapkan bahwasanya usia menikah bagi lelaki adalah 19 tahun maksimal. Maksimal. Berarti 17 tahun boleh. Alhamdulillah kalau boleh. Dan wanita 17 tahun maksimal. Mungkin minimal ya mungkin ya. Ya kalau maksimal ini yang kita sukai sejak dulu, dalam artian kita tidak terhalangi untuk menikah dalam usia yang agak muda yang disyariatkan tentunya sesuai dengan syariat. Lalu bagaimana dengan lelaki atau wanita yang menikah di bawah usia yang ditetapkan pemerintah? Mungkin wanitanya 15, laki-lakinya 17 atau bagaimana? Apakah mereka berdosa karena tidak taat kepada perintah pemimpin? Jawabannya adalah tidak berdosa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah bersabda, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa dari kalian telah mampu untuk ba'ah, yaitu kemampuan untuk memberikan nafkah, sebagian mengatakan batin, sebagian mengatakan zahir, maka hendaknya dia menikah. Berarti kalau memang dia sudah mencapai ba'ah ketika dia balik, maka dia sudah boleh menikah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat terhadap Abdullah bin Amr ibnul As dan lain-lain. Begitu balik dinikahkan. Demi Demi keselamatan dia sendiri, agar demikian pula metabolisme badannya menjadi baik, akalnya juga menjadi lurus, dan mulai terdidik untuk memiliki beban tanggung jawab sesuai dengan kemampuan. Demikian pula wanita, kalau memang dia sudah balik dan dia sudah siap, maka boleh dinikahkan, tidak boleh dipaksa. Kecuali kalau dia masih kecil, boleh dia dinikahkan dan dipaksa, seperti dalam hadis Aisyah itu. Tetapi kalau dia nanti sudah balik dan dia ternyata tidak suka suaminya, maka dia boleh untuk meminta fasakh. Dan ini telah dibahas panjang lebar oleh Syekhuna Yahya hafizahullah taala. Beliau merojihkan pendapat ini, yaitu kalau anaknya masih sangat kecil, boleh antar orang tua itu menikahkan. Cuma nanti kalau anaknya sudah balik, dia punya hak untuk memilih apakah melanjutkan dengan suaminya ini atau memilih untuk pisah. Adapun kalau dia sudah balik, maka baru kemudian hendak dinikahkan, maka dia tustakmar, yaitu diminta izinnya. Apakah memang dia mau? Kalau dia mau, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau, maka tidak boleh dipaksa. Wa idnuha sumatuha, kalau dia masih gadis, izinnya adalah kalau dia diam. Baik. Adapun sebagian ulama mengatakan untuk mazhab Dzahiriyah mengatakan, hadisnya mengatakan diamnya adalah izin. Berarti kalau wanitanya mengatakan, wahai bapak, memang dia laki-laki yang pandai, saya mau. Berarti ini enggak boleh.
Karena apa? Wanitanya sampai bicara, ini memalukan. Ini nggak betul. Jumhur mengatakan kalau diam saja itu izin, berarti kalau wanitanya betul-betul ridho, ini lebih layak untuk dikatakan telah memberikan izin. Intinya adalah apa? Pembatasan usia 19 dan 17 ini tidak disyariatkan. Dan telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata fi maksiatillahi azza wajal, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan kepada Allah azza wajal. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Dalam riwayat Baihaqi, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillahi azza wajal. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kedurhakaan kepada Allah azza wajal. Bagaimana hukumnya sholat di atas tanah yang bersengketa? Tanah yang dipersengketakan. Baik, ini perlu diperhatikan siapa yang bersengketa. Apakah yang bersengketa itu adalah yang satu itu pemilik tanah dan yang lain adalah bukan sedang memiliki tanah itu? Maksudnya pemilik tanah adalah alhamdulillah, yaitu yang dohirnya milkul yad ada di tangannya. Yaitu apa? Secara teori kenyataannya tanah itu memang dikuasai oleh dia. Cuma apa? Diklaim oleh pihak lain. Tapi secara dohir tanah ini masih apa? Milik saya, suratnya di tangan saya, atau bahkan paling tidak apa? Rumah saya ada di atas tanah itu. Selama persengketaan itu masih berlangsung, maka orang yang secara dohir memang dia ada di tanah itu, dia berhak untuk sholat di situ. Sampai apa? Sampai terbukti ada bayinah yang lebih kuat. Selama belum ada bayinah yang lebih kuat, maka milkul yad ini sebagai bayinah. Dohir memang dia sudah di situ, rumah dia juga di situ. Sementara pihak yang mengklaim tidak mampu mendatangkan bayinah. Sementara Rasulullah mengatakan di dalam hadis muttafaqun alaih dari Ibni Abbas, al bayinatu alal mudda'i, yaitu bayinah itu adalah beban kewajiban yang ditimpakan atau diberikan kepada orang yang mengklaim, menyatakan ini adalah apa itu milik saya, yaitu sebagai perebut. Maka dia harus mendatangkan bayinah. Kalau dia belum mampu atau masih proses, maka apa? Maka yang berhak di situ adalah orang yang sementara ini memang sudah ada di situ. Ini yang dikatakan sebagai milkul yad. Maka dia boleh sholat di situ, sementara orang yang belum ditetapkan oleh hakim untuk menguasai tanah itu, yaitu sebagai perebutnya, maka dia belum berhak untuk sholat di situ. Taib. Tapi kalau ditanyakan apakah sholatnya sah, misalkan dia tetap masuk ke situ, ini terjadi khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan apa itu as-sholatu ala ardil ghasab la tasih. Ini adalah mazhab Hanabilah. Sholat di atas tanah yang ghasab, tanah rampasan, ini tidak sah. Kenapa? Karena mereka mengikuti kaidah apa itu an-nahyu yaqtadil fasad. Larangan itu menuntut adanya kerusakan. Ketika kita dilarang sholat di tempat yang bukan milik kita, berarti apa? Sholat itu tidak sah. Tetapi ini diselisihi oleh jumhur. Yaitu apa? Bahwasanya kaidah macam tadi, an-nahyu yaqtadil fasad, larangan itu menuntut adanya kerusakan, itu hanya berlaku pada dua perkara. Yang pertama, apabila larangan itu kembali kepada zat larangan, kepada zat amalan tersebut. Yang kedua adalah apabila larangan itu kembalinya kepada syarat-syarat sah dari amalan tadi. Sementara ini, sholat di tanah larangan, apakah memang syarat sah sholat itu adalah sucinya tanah dari kepemilikan orang lain, sucinya tanah dari ghasab? Enggak juga. Orangnya sudah apa? Sudah bersuci badannya, juga suci apa? Pakaiannya, juga suci apa itu tanah itu, suci dari najis-najis, dan dia telah menghadap kiblat dan sebagainya. Maka apa? Maka sholatnya tetap sah karena syarat-syarat telah terpenuhi. Taib, hanya saja selama ini belum menjadi tanah dia dan belum diizinkan oleh pemilik yang sekarang secara apa istilahnya waqi'i, secara kenyataan memiliki tanah itu, dan yaitu dia belum mengizinkan orang ini, maka apa? Dia berdosa karena dia sholat di situ, tapi sholatnya sah. Masalah sahnya sholatnya itu sah. Itu kalau yang bersengketa adalah apa? Orang yang satu itu memiliki tanah, ya, yang sholat itu memang adalah orang yang tidak memiliki tanah, sementara yang lain dia memiliki tanah. Adapun kalau kedua belah pihak ini sama-sama bersengketa, sementara yang sholat itu orang ketiga, tiba-tiba dia datang masuk, dia sama sekali tidak ada hak, dia bukan kelompok pertama, bukan kelompok kedua. Maka apa? Maka telah dipastikan walaupun sholatnya sah, tapi dia dosa kalau tidak ada izin. Adapun kalau yang sholat tadi adalah pemilik tanah, jelas apa? Itu sah dan halal, tidak dosa karena ini tanah dia.
Atau kelompok kedua, dia sholat di situ dalam keadaan dia belum berhak dengan tanah itu walaupun dia sedang proses mengklaim. Maka apa? Dia berdosa tetapi apa? Sholatnya sah. Masalah sahnya sah. Apakah di dalam Al-Quran ada disebutkan bahwasanya bumi itu bulat atau datar? Penyebutan secara sharih ini tidak ada. Tetapi apa? Hanya sekedar isyarat-isyarat bahwasanya bumi ini musatoh, yaitu apa? Dihamparkan. Berarti dohirnya adalah datar. Menurut apa? Sebagian ulama. Adapun jumhur, dan ini yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, dan juga dirojihkan oleh Imam Ibnu Baz dan Syekh Yahya Hafizahullah, bahwasanya bumi itu bulat. Adapun masalah dalil-dalil yang menunjukkan bumi itu miha dan terhampar, ini dari sudut pandang apa? Orang yang ada di situ memang melihat apa? Bumi terhampar. Tetapi kalau dilihat secara kenyataan, maka apa? Kenyataan mungkin dari kejauhan sana atau dari alamat-alamat korinah yang lain, maka bumi itu memang bulat secara apa? Secara garis besarnya. Baik. Ini yang dirojihkan. Makanya ketika Syekh Yahya ditanya, "Wahai Syekh, yang betul bumi itu bulat atau datar?" Karena kenyataannya sekarang kita di malam hari, kita di daras maghrib dan isya. Sementara teman kita sekarang ini tadi barusan telepon, dia di Amerika, matahari masih bersinar terik. Seandainya bumi itu datar, niscaya apa? Keadaannya nggak macam ini. Maka Syekh mengatakan memang ini diantara bukti bahwasanya apa? Bumi itu bulat. Baik. Tetapi kata beliau, ini adalah perselisihan yang apa itu? Tawilu zail qalilun nail. Ekornya panjang tapi manfaatnya sedikit, yaitu kita nanti mati nggak akan ditanya bumi bulat atau enggak, maka nggak perlu pening masalah itu. Nggak masalah. Yang penting apa? Ibadah di sini, nggak usah jauh-jauh ke tempat lain sampai ke belahan bumi yang lain. Untuk soal-soal yang berikutnya mungkin pada kesempatan yang lain. Waktunya tinggal berapa? 15. Kita lanjutkan darasnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di halaman berapa tadi? 18. Akan masuk ke 18. Summa dzakara hikmatahu fi tasbitihim wa iqa'atihim wa tartihim an babih. Kemudian Allah menyebutkan hikmahnya di dalam perbuatan Allah, yaitu hukum Allah untuk memperlambat mereka, menjadikan mereka duduk-duduk saja dan mengusir mereka dari pintunya, dari pintu Allah istilahnya. Wa ib'atihim, menjauhkan mereka dari pintu Allah. Wa anna dzalika min lutfihi bi auliya'ih, dan bahwasanya itu adalah bagian dari kelembutan Allah kepada para walinya. Wa is'atihim, dan pertolongan Allah untuk para walinya. Faqala wa huwa ahkamul hakimin. Allah berfirman dan dia adalah zat yang maha penuh hikmah. Atau ahkamul hakimin, yaitu hakim yang paling adil. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Seandainya mereka keluar berperang di tengah-tengah kalian, mereka tidak menambahi kalian kecuali kekacauan. Wala awda'u khilalakum, dan akan membuat kericuhan di tengah-tengah kalian. Awda' yaitu apa? Membuat khabalan yaitu kekacauan. Awda'u yaitu bergerak dengan sangat cepat di tengah-tengah kalian. Belum waktunya maju tiba-tiba sudah maju, sehingga apa? Kacau, tipu daya dan strateginya. Ya baghunakumul fitnah, mereka mencari-cari fitnah untuk kalian. Wa fikum samma'una lahum, dan di tengah-tengah kalian ada orang yang suka mendengar ucapan-ucapan munafikun. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Saqulat alaihimun nusus fakarihuha. Nas-nas itu terasa berat bagi mereka, maka mereka membencinya. Wa ayyahum hamluha fa'alqauha an aktafihim, dan telah menyusahkan mereka. A'ya artinya adalah melemahkan sebenarnya. Melemahkan mereka untuk memikulnya, maka mereka melemparkan nas-nas tadi dari pundak-pundak mereka. Wa wada'uha, mereka meletakkannya. Wa tafallatat minhumus sunan an yahfadhuha. Sunnah-sunnah itu telah lepas dari mereka untuk mereka hafal, yaitu mereka malas menghafal sunnah. Fa'ahmaluha, maka mereka pun menyia-nyiakannya. Wa shalat alaihim nususul kitabi wa sunnah fa wada'u laha qawanina fi raddiha. Qawanini raddiha biha.
Ketika nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah itu menyerang mereka, maka mereka pun membuat wada'u, yaitu membuat untuk menghadapi nas-nas tadi ketentuan-ketentuan untuk membantah nas, harus begini, harus begitu, dan seterusnya, baru boleh dalil itu dikerjakan. Wajafa'uha, dan mereka menolaknya. Walaqad hatakallahu astarahum wa kashafa asrarahum wa daraba li ibadi amsalahum. Sungguh Allah telah membongkar tabir-tabir mereka dan menyingkap rahasia-rahasia mereka dan membuat permisalan mereka untuk para hambanya. Wa'lamu annahu kullaman qarada minhum tawaifu khalafahum amsaluhum. Dan ketahuilah bahwasanya setiap kali habis dari mereka kelompok-kelompok, mereka akan digantikan oleh kelompok-kelompok yang semisal dengan mereka. Fadzakara awsafahum li awliyaihi liyakunu minha ala hadar. Maka Allah menyebutkan sifat-sifat mereka kepada wali-walinya agar mereka itu waspada dari sifat-sifat tadi. Wa bayyanaha lahum, dan Allah menerangkan itu untuk mereka. Faqal, Allah berfirman, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata amalahum. Yang demikian itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah pun menggugurkan amalan-amalan mereka. Hadza sya'nu man saqulat alaihin nusus. Ini adalah karakter orang yang merasa berat terhadap nas-nas itu. Fara'aha ha'ilatan bainahu wa baina bid'atihi wa hawa. Maka dia melihat nas-nas tadi itu menghalangi antara dirinya dengan bid'ahnya dan hawa nafsunya. Fahiya fi wajhihi kal bunyanil marsus. Maka nas-nas ini di hadapan dia bagaikan bangunan yang sangat kokoh. Marsus, yaitu tersusun rapi. Faba'aha bi mahsalin minal kalamil batil. Lalu dia menjual nas-nas tadi dengan apa yang dihasilkan, yaitu berupa ucapan yang batil, diganti dengan ucapan-ucapan ahli kalam dan sebagainya. Wastabdala minha bil fusus. Nas-nas tadi ditukar dengan fusus. Fusus yaitu apa? Seringkali artinya adalah batu akik. Baik, enggak ada harganya. Fa'aqabahum dzalika an afsada alaihim i'lanahum wa israrahum. Maka Allah menghukum mereka dengan perbuatan itu. Dengan apa? Allah merusak dohir mereka dan rahasia-rahasia mereka. Merusak apa? Yaitu menampilkan betapa rusaknya lahiriah dari perbuatan mereka. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallah sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. Yang demikian itu dikarenakan mereka berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang Allah turunkan. Munafikun berkata kepada siapa? Kepada orang-orang kafir yang membenci Al-Quran. Kami akan menaati kalian di sebagian urusan ini. Dan Allah mengetahui rahasia-rahasia yang mereka buat. Israrahum, yaitu apa? Rahasia yang mereka ciptakan. Fakaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Maka bagaimana apabila para malaikat mematikan mereka, dalam keadaan para malaikat memukul wajah-wajah dan punggung-punggung mereka. Dzalika bi annahum muttaba'u ma asfatallah. Yang demikian itu dikarenakan mereka mengikuti apa yang Allah mengikuti apa yang Allah murkai. Wa karihu ridwanahu fa ahbata amalahum. Dan mereka membenci keridhaan Allah, maka Allah pun menggugurkan amalan-amalan mereka. Asarru sarairan nifaq. Mereka merahasiakan rahasia-rahasia kemunafikan. Fa'adharaha Allahu ala safahatil wujuhi minhum. Maka Allah menampakkan rahasia-rahasia tadi pada permukaan wajah-wajah dari mereka, raut muka mereka. Wa filtatil lisan, dan yaitu cara lidah mereka berbicara. Wa wasamahum, dan Allah mensifati mereka. Wasama yaitu menandai mereka. Li ajliha, dalam rangka itu, yaitu apa? Untuk menampilkan rahasia mereka. Bisima'in la yakhfauna anha, dengan alamat-alamat yang mereka tidak akan samar. La yakhfauna biha, dengan itu. Ala ahlil basair, bagi orang-orang yang memiliki mata hati, wal iman, dan keimanan.
wa dhannau annahum idza katamu kufrahum wa adharu imanahum. Mereka menyangka bahwasanya apabila mereka merahasiakan kekufuran mereka dan menampakkan keimanan mereka, rajau ala sawari ala siyarifi wan nuqat. Mereka berharap mereka itu akan selamat dari para kritikus. Kaifa wan naqidul basir qad kashafaha lakum. Bagaimana sementara pengkritik yang maha tahu itu telah menyingkapkan sifat-sifat tadi untuk kalian. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu abghanahum. Apakah orang-orang yang di dalam hati-hati mereka itu ada penyakit, menyangka bahwasanya Allah tidak akan mengeluarkan kedongkolan dan kedengkian mereka? Walau nasya'u la arainakahum fala araftahum bisimahum. Seandainya kami kehendaki, niscaya kami telah perlihatkan kepada engkau tentang mereka. Kemudian engkau pun akan mengenali mereka dengan alamat-alamat mereka. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Dan engkau pasti akan mengenal mereka dari cara ucapan mereka. Wallahu ya'lamu a'malakum. Dan Allah mengetahui amalan-amalan kalian. Fakaifa idza jama'u fakaifa idza jumi'u liyaumit talaq. Kemudian bagaimana jika mereka dikumpulkan pada hari perjumpaan? At-talaq itu saling berjumpa. Wa tajallallahu jalla jalaluhu lil ibad. Dan Allah jalla jalaluhu menampakkan dirinya kepada para hamba. Wa qad kashafa ansab. Dan Allah telah menyingkapkan betisnya. Wadu'u ila sujud. Dan mereka dipanggil untuk bersujud. Fala yastati'un. Maka mereka pun tidak mampu untuk sujud. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mata-mata mereka tertunduk dan mereka diliputi oleh kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Padahal dulu waktu di dunia mereka disuruh untuk bersujud dalam keadaan mereka masih aman sejahtera. Tapi apa? Mereka tidak mau. Am kaifa bihim idza husyiru ila jisri jahannam. Atau bagaimana keadaan mereka jika mereka telah digiring menuju ke jembatan jahannam. Wa huwa adaqqu minasya'ra wa ahaddu minal husam. Dalam keadaan jembatan tadi itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Pedang saya dikatakan husam karena dia mampu memisahkan sesuatu dengan yang lainnya, membelah. Wa huwa dahdun mazallah. Dan jembatan tadi itu adalah licin dan mazallah, menggelincirkan, tempat yang orang mudah tergelincir. Mudlim, sangat gelap. La yastati'uhu ahadun illa binurin yubsiru bih. Dia tidak ada seorang pun yang mampu melewatinya kecuali dengan cahaya yang dengan itu dia mampu melihat mawati al-aqdam, tempat-tempat untuk meletakkan kaki. Faqusimat bainan nasil anwar. Faqusimat bainan nasil anwaru wahum ala qadri tafawutiha fil mururi wadhiha. Kemudian cahaya-cahaya dibagikan di antara manusia dalam keadaan mereka sesuai dengan kadar perbedaannya di dalam cara melewati dan cara pergi. Sesuai dengan apa? Kadar cahaya. Semakin besar cahaya semakin mudah untuk melangkah. Semakin kecil semakin susah karena jalannya sangat sempit dan tajam. Wa u'tu nuran zahira. Secara zahir mereka diberi cahaya, orang-orang munafikun, ma'ahlil Islam, bersama kaum muslimin. Kama kanu bainahum fi hadhihi dar. Sebagaimana dulu mereka di negeri dunia ini di tengah-tengah kaum muslimin, ya'tuna bis salati was zakati wal haji wasyam. Mereka mengerjakan salat, zakat, haji dan puasa. Falamma tawassatul jisra asafat ala anwarihim ahwiyatun nifaq. Ketika mereka sudah di tengah-tengah jembatan, entah kakinya selamat atau luka-luka itu, maka cahaya mereka itu dihantam oleh angin-angin kemunafikan. Ahwiyah yaitu apa? Hembusan-hembusan angin. Fa'at ma bi aidihim minal masabih. Lalu angin-angin kemunafikan tadi itu memadamkan lentera-lentera yang ada di tangan-tangan mereka. Fawaqafu hayara la yastati'unal murur. Maka mereka pun berdiri dalam keadaan kebingungan, tidak mampu untuk lewat.
faduriba bainahum wa baina ahlil imani bisuril lahu bab. Kemudian dibuatlah atau diletakkanlah di antara mereka dan di antara kaum mukminin suatu dinding yang memiliki pintu. Walakin qad hila bainal qaumi wa bainal mafatih. Akan tetapi kaum munafikin telah terhalangi dari memiliki kunci-kuncinya. Batinuhul ladzi yalil mu'minin fihi rahmah. Bagian dalam dari dinding tadi yang berdekatan dengan kaum mukminin di dalamnya ada rahmah. Wa ma yalihim min qibalihim al-'adzabu wan niqmah. Sementara yang berdekatan dengan mereka yaitu munafikin, yang ada di hadapan mereka adalah siksaan dan hukuman. Yunaduna man taqaddamahum min wafdil imani wa masyailir rukab wa masyailir rakab. Mereka berseru memanggil orang-orang yang mendahului mereka dari kalangan rombongan keimanan. Wa masyailir rakab. Masyail disebutkan dalam catatan kaki, yaitu yaitu tempat menyalanya api. Taluhu ala bu'd, yaitu dalam keadaan tempat nyalanya api itu tampak berkilauan dari kejauhan. Kan nujum tabdulin nadhiril insan, bagaikan bintang-bintang yang nampak bagi pandangan mata manusia. Cahayanya terlalu jauh untuk diambil. Ungduruna naqtabis min nurikum, tunggulah kami untuk kami mengambil sebagian dari cahaya kalian. Litamakkana fi hadzal madyaqi minal ubur, agar kami mampu untuk lewat di tempat yang sangat sempit ini. Waqad tufiat anwaruna, faqat karena cahaya-cahaya kami telah terpadamkan. Wala jawazal yauma illa bimisbahin min nur, dan pada hari ini tidak mungkin kami lewat kecuali dengan lampu dari cahaya. Wa qila rji'u wara'akum fatamisu nura, maka dikatakan kepada mereka, pulanglah kalian ke belakang kalian lalu carilah cahaya di sana. Haitsu qusimatil anwar, padahal cahaya-cahaya telah dibagi-bagi di atas padang mahsyar. Fahayhatal wuqufu li ahadin fi mithli hadzal midmar, maka jauh sekali kemungkinan untuk berdiri bagi seorang pun di dalam keadaan yang seperti ini. Kaifa natamisul wuqufa fi hadzal madyaq, bagaimana mungkin kami mencari wukuf, yaitu perhentian yang ada cahayanya di tempat yang sesempit ini. Fahal yalwi yauma ahadun ala ahadin fi hadat tariq, apakah ada pada hari ini seorang pun yang menoleh kepada orang lain di jalan ini? Semuanya berjalan dengan secepat-cepatnya untuk melewati neraka. Wa hal yaltafitul yauma rafiqun ila rafiq, apakah pada hari ini teman dekat akan menoleh kepada teman dekat yang lain? Enggak ada. Yauma yafirul mar'u min akhih, di mana seseorang akan lari dari saudaranya. Fadzakkaruhum bijtima'ihim ma'ahum. Kita habiskan ini ya, bawah ini. Maka orang-orang munafikun mengingatkan orang mukminin dengan kumpulnya mereka bersama mereka, wa suhbatihim lahum fi hadhihi dar, dan persahabatan mereka ketika masih di dunia. Kama yudzakirul ghariba sahibal watan, sebagaimana orang asing mengingatkan orang yang tinggal di negeri itu, bisuhbatihi lahu fil asfar, dengan persahabatannya ketika di perjalanan yang jauh. Alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama kalian? Nasumu kama tasumun wa nusolli kama tusallun, kami dulu sholat sebagaimana kalian sholat, kami dulu puasa sebagaimana kalian puasa. Wa naqra'u kama taqra'un, kami dulu membaca sebagaimana kalian membaca. Wa natasaddaqu kama tasaddaqun, kami dulu bersedekah sebagaimana kalian juga bersedekah. Wa nahujju kama tahujjun, kami dulu berhaji sebagaimana kalian haji, bahkan kita selfie sama-sama mungkin di atas Jabal Rahmah. Famal ladzi farraqa bainana al-yaum, maka apa yang memisahkan di antara kita pada hari ini? Hatan faradtum dunana bil murur, sehingga sampai-sampai kalian menyendiri dari kami ketika lewat. Qalu bala, para mukminin mengatakan memang demikian. Walakinnakum kanat dhawahirukum ma'ana wa bawatinukum ma'a kulli mulhidin wa kulli dhalumin kafur, tetapi kalian dulu
Zahir kalian memang bersama kami, tetapi hati-hati kalian bersama setiap orang yang menyimpang dan setiap orang yang sangat zalim lagi kufur. Walakinnakum fatantum anfusakum. Tetapi kalian yang memfitnah diri kalian sendiri. Wa tarabbastum wartabtum. Kalian menanti-nanti kecelakaan kami dan kalian senantiasa berada dalam keraguan. Wa gharatkumul amani, dan kalian terpedaya dengan angan-angan hatta jaa amrullah, sampai datangnya urusan Allah. Wa gharrakum billahil gharur, dan setan yang menipu itu telah menipu kalian. Ayatnya kita habiskan ini ya. Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru. Maka pada hari ini tidak akan diambil dari kalian tebusan dan tidak pula diambil dari orang-orang kafir tebusan. Ma'wakumun naru hiya maulakum. Tempat tinggal kalian adalah neraka. Dia itulah sebagai tempat tinggal kalian. Maula artinya pemimpin atau pelindung. Tapi maksudnya di sini adalah apa? Tempat kembalinya. Tempat kembali dan untuk tinggal, yaitu neraka. Wa bi'sal masir, dan dia adalah seburuk-buruk tempat kembali. Baik, ilahuna. Insyaallah kita lanjutkan habis subuh kan? Insyaallah habis subuh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.